Selamat pagi semuanya di video awal Oktober ini, Senin 3 Oktober 2022. Sebelum kita mulai video apa yang nantinya ada di video ini, terutama saya akan membahas tentang IHSG. Alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk saudara-saudara kita yang ada di Kanjuruhan Malang yang beberapa hari yang lalu ada kerusuhan yang mengakibatkan ratusan nyawa hilang ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga mendapat ketabahan dan yang meninggal juga mendapatkan husnul khotimah. Berdoa dipersilahkan. Oke, dapat dicukupkan Privor Kanjuruhan Malang, dan untuk video kali ini saya akan membahas khusus untuk IHSG ya. Khusus tentang IHSG, kenapa? Karena melihat dari screener ya di akumulasi di hari Jumat tidak ada yang menarik bahkan, dan so far diisi oleh saham-saham gorengan ya, saham-saham gorengan. Dan saham-saham gorengan ini agak tricky ya, dan lebih oke kalau nanti ya Kamis kita lakukan trading bareng ya. Dan so far tidak ada blue chip sama sekali di hari Jumat. Dan kalau kita lihat ya, Jumat ini volumenya kecil banget. Volume transaksi kecil banget, dibanting lalu diangkat lagi. Potensi head and shoulder ya, dan akan menuju ke, kalau tembus ya akan menuju ke gap ini ya. Di gap ini. Ini yang menjadi concern target dari penurunan head and shoulder. Satu itu. Kalau jebol garis warna putih lah terutama. Lalu dari MA sendiri, MA 200, nah ini ada di gap juga di angka 6.900. Aslinya ini gapnya sudah ketutup ya di tanggal 2 Agustus 2022. Namun ditutup hanya dalam bentuk shadow ya. Dalam bentuk shadow akan lebih meyakinkan lagi kalau ditutup dalam bentuk body. Cuman ini akan menjadi tantangan tersendiri ya MA 200 ini. MA 200. Nah, kalau kita cek lagi dari indikator, kalau misal kita pakai moving average, kita pakai MA aja deh. Technical moving average yang biasa kita pakai MA sama, kita pakai MA 200. Ini hasilnya itu di sini. Di shadow kemarin hari Jumat dan tepat mantul. Nah, ini akan jadi pergolakan ya di minggu ini ya, terutama. Cuman kalau berdasarkan video kemarin di hari Minggu, nanti akan saya taruh di deskripsi, saya menilai pergerakannya akan seperti ini untuk minggu ini dan turun ya. Tapi ini saya tidak tahu ya apakah turunnya ke garis warna merah atau ke kotak warna kuning. Saya tidak tahu akan sejauh apa, tetapi melihat marketnya seperti ini, potensi naik masih ada ya. Sehari 2 kali lah, 1-2 hari masih ada, dan saya prefer untuk menurunkan dari portofolio saya ya. Nominalnya saya turunkan, yang saya gunakan untuk trading terutama, sisanya saya taruh dalam cash di RDN, dan juga saya taruh di reksadana pasar uang untuk menjaga atau meminimalisir risiko. Aslinya ini pun juga kalau ini candle Senin dan Selasa naik, ini akan ada namanya bullish divergence. Nah, ini bisa jadi itulah angin segar sementara. Cuman dia ya ini di sini ada gap ya. Selagi dia tidak bisa tembus garis atas ini, merah yang atas, saya ganti warna hijau lah ya. Selagi masih belum bisa tembus di 7142, let's say 7150 deh. Agak berat sih, jujur aja agak berat. Nah, kalau kita lihat di Stockbit ya, secara
secara valuasinya, secara historikalnya, average-nya itu kalau kita cek ya, si IHSG sendiri. Nah, IHSG sendiri kalau kita cek di bulan historikal dalam let's say 10 tahun deh. Kita cek dalam 10 tahun, bulan September ini memang parah-parahnya. Oktober ini juga lebih oke lah. Oktober ini ada perlawanan lah. Cuman nanti di November seringnya juga turun. Probabilitas up-nya hanya 33% di November. Jadi kemungkinan kalau Oktober naik itu masih ada. Cuman menurut saya bisa salah ya, menurut saya adalah kemungkinan naiknya hanya bisa dikatakan dead cat bond saja ya, untuk turun lagi di bulan November. Gitu sih. Yang jadi yang buat teman-teman mungkin tidak aware adalah IHSG dalam 2022 ini sudah naik 6,9%, which is good, sangat bagus dibandingkan indeks-indeks yang lain kayak Dow Jones, Hang Seng, Nikkei. Itu jelas IHSG di atas dari mereka. Dalam sejak awal tahun mereka itu masih minus, bahkan minus puluhan persen ya, di atas 15%. Kalau untuk IHSG ini sangatlah bagus. IHSG-nya sendiri naik 6,9%, which is good. Dan kalaupun nantinya di Oktober ini tidak sesuai dengan historikalnya sebelum-sebelumnya, di mana kemungkinan kenaikan 70%, ya is normal. Is normal. Menurut saya adalah sebuah kenormalan lah. Cuman kemungkinan penurunannya tidak sedalam di September yang 1,92%. Kemungkinan ya let's say di atas, maksimal di atas 1,5% lah. Mungkin ada di atas di situ. Dan apa yang harus dilakukan ya, kita be careful aja. Dan dolar kalau kita cek ya, kita cek di USD to dolar itu sudah sampai ke 15.264. Semakin mendekati analisa sebelum-sebelumnya, di mana saya melihat ini akan menuju ke 15.500. Itu semakin mendekati. Dan semoga nanti kita tetap surplus ya di neraca perdagangan kita, terutama di ekspor kita masih oke. Nah, itu hal yang bisa membuat IHSG oke dibandingkan bursa yang lain. Jadi concern saya untuk minggu ini terutama adalah saya akan liatin ya saham-saham blue chip dan secondliner, ada nggak yang mulai ada info yang masuk yang bisa digunakan untuk trading jangka pendek, atau IHSG-nya akan gitu-gitu aja sampai bulan Oktober. Nah, itu we never know, dan saya akan melihat ya seperti apa. Semoga kita bisa mawas diri lah ya, khususnya menjaga biar tidak over trade ya terutama, dan yang penting menjaga aset dulu. Jangan pikirin untung berapa dan lain-lain, kita jaga asetnya dulu, bertahan di sekian gitu. Oke, mungkin itu ya video di pagi hari ini. Tidak ada news yang menarik sama sekali dari bisnis.com dan emiten news, sama sekali tidak ada. Ini salah satu bentuk di mana market kemungkinan akan membosankan di minggu ini. Kemungkinan ya. Oke, tidak ada stimulus, sisi positifnya apa, bahkan negatif pun tidak ada ya. Mungkin itu video di pagi hari ini. Semoga nanti di siang saya sudah mendapatkan saham-saham apa yang menarik buat trading ya. Mungkin itu video di pagi hari ini, Senin 3 Oktober 2022. See you on the next video. Bye bye.